Shalom mahasiswa-mahasiswi STBI, saya Sandra dari alumni Seminari Bethel, dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai 10 prinsip hidup dalam kesederhanaan dan juga dalam ketulusan hati. Tapi sebelumnya mari saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ketika kami masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama mengenai hidup dalam kesederhanaan dan juga dalam ketulusan hati. Ajar setiap kami Tuhan untuk membuka hati kami, agar setiap kami menerima firman itu boleh merema dalam kehidupan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya teman-teman, pada hari ini saya akan membahas mengenai 10 prinsip hidup dalam kesederhanaan dan juga ketulusan hati. Bagaimana supaya kehidupan kita memiliki hidup yang sederhana dan juga memiliki hati yang tulus ketika kita berada di lingkungan sekitar kita. Prinsip yang pertama adalah membeli barang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena hari-hari ini seringkali kita ketika kita melihat sesuatu, melihat barang-barang mungkin di online atau di mall-mall atau ketika kita pergi, kita seringkali cenderung ingin membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan setiap kita. Contohnya, ketika kita mau beli gadget atau elektronik, seringkali kita beli sesuatu karena gengsi, karena kita pengen dilihat orang bahwa kita memiliki barang-barang yang mungkin yang mewah atau lain sebagainya. Atau mungkin dalam hal lain ketika kita ingin membeli mobil atau membeli rumah, pasti seringkali kita maunya juga dengan gengsi. Kita pengen orang lain melihat setiap kita bahwa kita tuh mampu membelinya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita bahwa jangan kita menaruh pengharapan kita atau menaruh hati kita kepada barang-barang atau kepada harta milik setiap kita. Dia mau supaya setiap kita memiliki pengendalian diri dalam kita membeli sesuatu. Jadi belilah barang-barang yang menurut kita itu penting. Dan prinsip yang kedua adalah tolak segala sesuatu yang menimbulkan kecanduan. Apa sih yang menimbulkan kecanduan dalam kehidupan setiap kita? Mungkinkah kita adalah seorang gamers atau kita seringkali nonton film-film Korea yang membuat kita lupa dengan saat teduh, yang membuat kita lupa dengan belajar, membuat kita lupa dengan keluarga kita. Nah, Tuhan Yesus tidak mau setiap kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Tolak segala hal apapun yang membuat kita kecanduan dengan sesuatu tersebut. Yang Dia mau agar setiap kita jangan mengikatkan hati kita kepada hal tersebut, apalagi kepada uang. Karena Tuhan Yesus bilang sama setiap kita, Dia nggak mau agar setiap kita itu menjadi hamba uang, menjadi memilih uang di atas segalanya, atau memilih barang apapun di atas segalanya. Jadi mulailah belajar pada hari ini untuk tidak menitik beratkan kehidupan kita pada sesuatu yang membuat kita menjadi kecanduan. Dan yang ketiga, memberikan barang kita kepada orang lain. Wah, ini kayaknya sulit ya untuk kita lakukan. Seringkali kita ketika kita mau berikan sesuatu kepada orang lain, kita masih mikir-mikir dulu. Jangan deh, sesuatu ini, barang ini berguna buat saya. Barang ini sayang nih kalau dikasih orang lain gitu kan. Nah, tapi kita hari ini belajar bagaimana kita juga memiliki ketulusan hati. Ketika kita punya mungkin pakaian yang masih layak pakai, atau barang-barang lain yang masih kita simpan yang buat kita seakan-akan itu berharga, tapi kita nggak butuh. Nah, kita belajar untuk bagiin kepada orang-orang di sekeliling kita. Mungkin pakaian yang masih berguna, kita bisa kok bagi pakaian kita buat mereka. Kita belajar untuk merelakan apa yang kita anggap itu mungkin penting, tapi kita bagikan buat orang-orang di sekeliling kita, supaya kehidupan kita pun bisa menjadi berkat. Dan yang keempat, jangan dipengaruhi oleh propaganda modern. Maksudnya apa sih propaganda modern? Maksudnya ketika kita mau belanja atau kita mau beli sesuatu, jangan kita terpengaruh oleh hal-hal yang mungkin dianggap kita tuh sesuatu yang praktis,
yang memudahkan bagi setiap kita, atau kita termakan oleh diskon-diskon nih. Biasanya wanita-wanita ya, ketika ke mall atau belanja dimanapun, biasa kalau ada diskon pasti kita selalu terpengaruh, wah diskon nih, lumayan gitu kan. Tapi justru itu hal yang sebenarnya tuh nggak penting buat kita, yang harusnya kita ya lagi nggak butuh sih, tapi karena lagi diskon jadi kita pengen beli. Nah ini juga yang harus memiliki pengendalian diri buat setiap kita, karena biasanya barang-barang yang diskon atau sesuatu yang menarik perhatian kita tuh hanya memikirkan yang hanya kepentingan mata kita gitu kan, hanya untuk kepuasan mata kita. Ketika kita ngelihat barang A, terus kita langsung kayaknya kepengen nih, bagus nih barangnya. Nah ketika kita beli, ternyata pas udah di rumah kita juga nggak menggunakannya, ternyata kita nggak butuh. Nah seringkali kita juga seperti itu. Contohnya kita mau beli handphone. Ketika kita mau beli handphone, gadget dan lain sebagainya, gadget ini sih keluaran terbaru ya. Lalu nanti sebulan kemudian ada lagi model yang baru, sebulan kemudian ada lagi model yang baru. Kalau kita mengikuti tren atau model hari-hari ini, gak akan pernah ada habisnya. Karena gadget atau elektronik pasti akan selalu keluar model-model yang baru. Nah kalau kita selalu mengikuti tren yang hari-hari ini ya, mengikuti tren hari-hari ini yang baru-baru, pasti gak akan ada rasa puas dan gak ada rasa cukup, karena kita selalu pengen rasanya beli. Nah Yakobus juga mengingatkan kepada setiap kita bahwa janganlah kita mengingini sesuatu. Kalau kita pengen sesuatu tapi kita nggak perolehnya, maka kita bisa jadi timbul iri hati. Ketika kita lihat orang lain bisa beli tapi kita nggak bisa beli, nah timbullah mulai iri hati, banding-bandingin diri kita dengan orang lain. Akhirnya ketika kita nggak mencapai tujuan kita, apa yang kita mau, kita seringkali kecewa. Bisa juga kita bertengkar dengan orang lain, atau kita bisa juga menghalalkan segala cara agar kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Nah, mulai kita hari ini belajar memiliki pengendalian diri seperti itu, agar kita tetap hidup dalam kesederhanaan. Dan selanjutnya, yang kelima, belajar menikmati barang tanpa harus memilikinya. Nah, ini juga ya, teman-teman, belajar untuk ketika kita melihat sesuatu, ya udah cukup. Jangan sampai kita mau, wah pengen banget beli sesuatu ini, jangan sampai seperti itu. Walaupun kita bisa beli maupun kita nggak bisa beli, ya udah nggak masalah, karena hati kita tidak terikat pada barang tersebut, karena fokus kita tidak terikat pada barang tersebut. Jadi baik kita memilikinya ataupun kita nggak memilikinya, itu nggak menjadi masalah bagi kehidupan setiap kita, dan itu tidak mempengaruhi kehidupan setiap kita. Itu jadi jangan sampai hati kita terfokus kepada barang tersebut atau kepada sesuatu tersebut. Selanjutnya, belajar mencintai Tuhan lebih dari apapun. Ini prinsip yang keenam. Belajar mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Ketika setiap kita mencari dahulu kerajaan Allah, mengutamakan Tuhan di atas segalanya, kita belajar untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, kita tidak akan pernah kecewa ketika kita tidak mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Justru sebaliknya, kita akan mencari kehendak Tuhan lebih daripada apapun. Dalam kehidupan kesederhanaan yang Tuhan mau, kita mempusatkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi dalam seluruh aspek kehidupan kita mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Maka Tuhan akan memberikan kemampuan kepada setiap kita untuk kita hidup dalam kesederhanaan yang Tuhan Yesus mau. Dan selanjutnya, prinsip yang ketujuh, jangan berhutang untuk sesuatu yang tidak berguna bagi setiap kita. Nah ini nih, yang tadi Yakobus bilang, ketika kita mengingini sesuatu lalu kita tidak mendapatkannya, biasanya kita ini mau menghalalkan segala cara, termasuk berhutang. Kita pengen membeli barang. Nah, kita nggak punya uang nih misalnya, atau uang kita nggak cukup untuk membeli barang tersebut. Nah, seringkali yang kita lakukan adalah ya kita menghalalkan segala cara, yaitu dengan berhutang.
Apalagi sekarang ini aplikasi-aplikasi itu banyak banget yang membantu kita untuk membeli sesuatu. Misalnya beli sekarang, bayarnya nanti. Dan ditambah lagi dengan tawaran-tawaran lainnya, yaitu cicilan 0%. Lalu kita langsung tergiur dengan tawaran-tawaran tersebut. Dan kita mulai berpikir, yaudah deh, gak apa-apa lah, bisa bayar nanti. Yang penting saya memiliki barang ini dulu. Yang penting saya bisa memiliki jam tangan yang mewah. Yang penting saya bisa memiliki handphone yang bagus. Yang penting saya bisa memiliki mungkin televisi yang bagus, pakaian yang bagus, tas yang mewah, atau sepatu yang mewah. Nah, kita mulai deh berpikir-pikir, menghitung-hitung. Wah, penghasilan saya bisa cukup nih. Bulan depan saya bisa bayar. Bulan depan lagi saya bisa bayar. Akhirnya kita terjatuh dalam pencobaan ini. Kita bisa terjerat dalam hutang yang seharusnya kita nggak butuh barang tersebut, hanya cuman sekedar gengsi. Selanjutnya, yang ke-8, taatin perintah Tuhan. Ketika Tuhan bilang jangan, ketika Tuhan bilang ayo hidup dalam kesederhanaan. Dan Paulus juga mengingatkan pada setiap kita bahwa kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada setiap kita hari ini. Kenapa sih orang bisa berhutang? Kenapa sih orang bisa terjerat dalam hutang yang tadi prinsip yang ke-7? Karena itu, karena hawa nafsu, karena ingin membeli sesuatu, karena ingin mencapai sesuatu, akhirnya orang menghalalkan segala cara. Yang akhirnya ketika Tuhan bilang jangan, tapi kita tetap melakukannya. Dan akhirnya kita tidak taat akan perintah Tuhan. Ketika kita sudah terjerat dalam hutang, yang akhirnya kita nggak bisa bayar, kebutuhan semakin banyak, terus kita beli barang semakin banyak, kita ikutin hawa nafsu terus, kedagingan kita, yang akhirnya menyusahkan diri kita sendiri dan kita nggak mampu buat bayar. Dan kita terjerat dalam hutang tersebut. Dan ketika itu kita baru minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong bantu saya terjerat dalam hutang ini. Akhirnya baru kita tahu bahwa hal itu menyusahkan setiap kita. Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus mau agar setiap kita taat pada perintah Dia. Ketika Tuhan bilang jangan, ya jangan. Berarti Tuhan Yesus mau mengajarkan setiap kita untuk tidak terikut pada hawa nafsu setiap kita. Prinsip yang ke-9, tolaklah segala sesuatu yang membuat orang lain dianiaya. Contohnya, ketika kita mau memulai suatu usaha atau bisnis yang baru, biasanya kita lebih mementingkan apa yang menjadi kepentingan kita. Bagaimana kita mendapat uang yang banyak, mendapat keuntungan yang banyak, tapi dengan cara membuat orang lain terjatuh, membuat orang lain rugi. Nah, akhirnya kita puas. Yang penting saya yang dapat untung lebih banyak. Gak apa-apa orang lain rugi. Nah, ini adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Ketika kita memulai sesuatu, tapi kita merugikan orang lain, atau bahkan kita menipu orang lain, itu hal yang merugikan buat orang lain. Jangan sampai kita hanya mementingkan kepentingan kita sendiri, bagaimana kita mencapai tujuan kita. Yang penting bisnis kita atau usaha yang kita lakukan berhasil, tapi kita nggak mementingkan atau memikirkan bagaimana kerugian orang lain. Yang Tuhan Yesus mau mengajarkan setiap kita hari ini, walaupun setiap kita memulai bisnis yang baru atau apapun, dimulailah dengan ketulusan hati dan memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Maka Dia juga pasti akan memberkati setiap kita. Dan prinsip yang terakhir adalah hindari segala sesuatu yang menjatuhkan kita atau yang membuat kita jauh daripada kebenaran. Jadi apapun itu yang menjadi fokus kita, yang akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan, mulai tinggalkan semua itu. Mulai kita fokus sama Tuhan lebih daripada apapun. Inilah 10 prinsip hidup dalam kesederhanaan yang diajarkan oleh Richard J. Foster kepada setiap kita. Dan supaya apa yang sudah disampaikan pada hari ini boleh diterima oleh teman-teman semua, dan kita belajar untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, agar setiap kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kesederhanaan dan juga ketulusan hati, supaya lingkungan kita di mana kita tinggal bisa merasakan dampak dari buah yang kita lakukan kepada setiap mereka. Itu saja untuk sharing hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Dan mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada hari ini kami sudah belajar mengenai ketulusan hati dan kesederhanaan. Apa yang sudah kami dengar hari ini tidak menjadi sia-sia bagi setiap kami, tapi biarlah Tuhan Yesus itu boleh mengajarkan setiap kami agar kami selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan apabila kami lalai atau melalaikan apa yang menjadi terutama dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh belajar hari ini, kami mau bertobat setiap hari Tuhan, memperbaiki kehidupan kami, supaya kami tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you teman-teman semua.